Presdir Kang akhirnya mengetahui bahwa Hari telah berbohong mengenai identitas aslinya. Si Presdir meninggalkan dompet Hari di depan rumahnya dan Hari tidak menyadari bahwa dompetnya sempat tertinggal di mobil Presdir Kang. Presdir Kang terlihat sangat kesal karena Hari telah menipunya. Ia akhirnya tahu Hari adalah seorang pegawai di perusahaannya. 나를 속여? Esoknya si Presdir langsung melancarkan aksi balas dendamnya kepada Hari. Ia meminta Hari untuk makan siang bersama di dekat kantornya karena selama ini Hari telah berbohong mengatakan bekerja di tempat yang sangat jauh. Hari pun bergegas pergi ke Ilsan untuk menemui Presdir Kang dan di sana si Presdir terus bertanya kepada Hari mengenai pekerjaannya dan juga nama Hari. Presdir Kang sangat kesal karena Hari terus saja berbohong kepadanya. Lalu si Presdir sengaja menelpon sekretarisnya di depan Hari agar menjadwalkan rapat dengan tim pengembang produk makanan, yaitu timnya Hari. Hari yang mendengar rapat mendadak itu langsung capcus pergi ke kantor yang ternyata ia tetap terlambat karena Presdir Kang telah berada di sana. Kemudian pembalasan dendam si Presdir pun dimulai. Ia meminta Hari agar membuat ulang produk barunya dengan berkata produknya terlalu mahal dan Hari harus menurunkan harga jualnya. 지금보다 20%나 주세요. Pak Cha yang melihat sikap Presdir Kang kepada Hari terlihat menegurnya, akan tetapi ia memaklumi sikap si Presdir ketika diberitahu bahwa Hari adalah Gemhui. Hari terus dibuat frustasi karena semua produk makanan barunya selalu ditolak oleh Presdir Kang. Kemudian karena si Presdir terus menolak tanpa mencicipi makanan yang dibuatnya, Hari pun terlihat kesal dan protes kepada si Presdir. Dengan perasaan gugup, Presdir Kang berkata bahwa Hari harus membuat makanan itu sesuai dengan seleranya. Selang beberapa waktu, Hari yang melihat Presdir Kang berada di kantin perusahaan memutuskan untuk makan di luar bersama Minwoo. Dan karena melihat Hari bersama Minwoo, Presdir Kang terlihat sangat kesal. Suatu hari Presdir Kang mengajak Hari agar pergi ke perayaan upacara pendirian perusahaan kakeknya pada hari Sabtu. Saat itu Hari terus saja menolak dengan berbagai alasan agar ia tidak menghadiri perayaan tersebut. Karena muak dengan semua alasan Hari, si Presdir akhirnya berkata bahwa Hari harus membayar denda jika ia tidak bisa mengikuti perayaan itu. Hari merasa sangat frustasi saat menceritakan semuanya kepada Yungso karena ia takut seseorang akan mengenalinya jika ia hadir di acara tersebut. Kemudian esoknya Hari mendapat kabar bahwa dirinya mendapat penghargaan dari perusahaannya. Hari dan timnya merasa sangat senang, namun rupanya Hari akan mendapat penghargaan itu di hari perayaan upacara pendirian perusahaan. Memikirkannya saja, Hari sangat frustasi karena ia harus berada di dua tempat dengan satu tubuh. Tempat pertama sebagai Hari dan tempat kedua sebagai Gemhui. Agar Hari tak bisa lolos dari jebakannya, si Presdir sengaja mengundang Hari dan keluarganya untuk hadir di acara perayaan itu. Hari semakin putus asa karena tak tahu lagi harus bagaimana, sampai-sampai dirinya menjadi tidak fokus dalam bekerja. Melihat Hari seperti itu, si Presdir sebenarnya merasa khawatir, namun ia tetap kesal karena Hari tetap tidak jujur kepadanya. 아니 그렇게 잘못한 거 알고 있으면 사실대로 말하고 빌던가. Karena rasa putus asanya, Hari yang sedang mabuk setelah makan malam tim tiba-tiba menelpon Presdir Kang menanyakan berapa uang denda yang harus dibayarnya karena ia benar-benar tidak bisa datang ke acara perayaan. Saat itu, Hari melihat anak SMA yang sedang merokok dan meminta mereka mematikan rokoknya. Presdir Kang mendengar hal itu dan ketika Hari tiba-tiba tidak bisa dihubungi, si Presdir yang cemas segera capcus pergi untuk mencari Hari. Ia terus berlari ke sana kemari mencarinya hingga akhirnya ia menemukan Hari berada di sebuah taman. Hari yang mengira dirinya sedang bermimpi karena Presdir Kang berada di sana tanpa diduga mengatakan siapa dirinya dan meminta maaf kepada si Presdir
Yang tentu saja hal itu membuat hati Presdir Kang tersentuh ketika mendengar permintaan maafnya. Esok harinya, Presdir Kang tiba-tiba memecat Gemhui secara sepihak sambil mengatakan mereka tak akan bertemu lagi karena telah memutuskan mengakhiri hubungan palsunya. Hari terlihat sangat senang karena kini ia tidak perlu lagi berpura-pura sebagai Gemhui. Hari juga tidak perlu membuat produk makanan baru karena Presdir Kang telah memutuskan akan memakai versi yang pertama dibuat Hari. 제가 제일 처음 만들었던 라비올리가 제일 나았다는 거잖아요? Ternyata setelah kejadian semalam, Presdir Kang benar-benar telah memaafkan Hari, akan tetapi ia mencoba menjauh dari Hari karena logikanya tidak mengizinkan dirinya menyukai seorang pegawai biasa. Presdir Kang pergi ke New York menyibukkan diri untuk beberapa hari agar bisa melupakan perasaannya. Namun di sana ia terus saja melihat Hari berada di hadapannya karena hatinya benar-benar telah menjadi milik Hari. 계속 내 생각만 했잖아요. Sementara itu, akhirnya Hari bisa menghadiri acara perayaan dan telah mendapatkan penghargaannya. Suatu hari, kakek Presdir Kang tiba-tiba menelpon Hari untuk mengajaknya makan bersama. Hari lalu menelpon Presdir Kang untuk memberitahukan hal tersebut, akan tetapi si Presdir tidak menjawab panggilannya. Di sisi lain, Yungso yang tidak sengaja memecahkan lampu pemberian si pria berkacamata menemukan sebuah alat penyadap dan kamera yang dipasang di lampu tersebut. Yungso pun berniat melaporkannya ke polisi, akan tetapi tiba-tiba pria kacamata itu datang menghampirinya. Saat pria itu mengambil lampunya, untungnya Pak Cha datang dan ia segera mengejar pria tersebut. Namun, si pria berhasil membuang kamera pengintai dari lampu itu. Presdir Kang yang mendapat kabar tersebut dari Pak Cha tidak sengaja bertemu dengan Hari yang akan menemui kakeknya untuk makan bersama. Lalu karena merasa cemas, ia pun mengajak Hari yang terlihat sangat ngajenghok karena tiba-tiba Presdir Kang memanggilnya Hari, padahal saat itu ia berdandan sebagai Gemhui. 저더러 뭐라고...